Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu di Bacain Berita. Mudah-mudahan berita-berita berikut menjadi bagian daripada ikhtiar kita untuk memahami apa yang sebenarnya sedang terjadi dan bagaimana kita meresponnya secara baik sebagai umat Islam, sebagai warga negara. Silakan, Bung Kameramen. Baik, Bung Alfian. Hari ini lagi hujan deras nih, Bung Alfian nih. Tapi ya mudah-mudahan saudara-saudara kita nggak ada yang kena banjir. Amin Allah. Baik, Bung Alfian. Ini berita dari wartaekonomi.co.id. Minggu 26 Desember 2021. Judulnya, lewat PDIP, Ahok bakal nyapres di 2024 lawan Anies Baswedan. Pilgub DKI 2017 terulang, tanda tanya. Jakarta, akademisi politik Rosendi menilai isu presiden non-Jawa yang beredar di masyarakat ada kaitannya dengan potensi Anies Baswedan dan Komisaris Utama Pertamina Basuki Cahayapurnama sebagai Capres 2024. Meskipun begitu, Rosendi mengaku Rosendi masih ragu apakah isu tersebut dilontarkan untuk mendukung atau menjegal Anies dalam Pilpres 2024. Wah, bagaimana ini Bung Alfian? Awalnya ini respon Bung Alfian. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk kajian persoalan kepresidenan, kemunculan orang ini jelas menjadi bagian daripada sebuah catatan khusus terhadap implikasi amandemen Undang-Undang Dasar 1945 di pasal 6. Di pasal 6 itu membuat kita harus berhitung bahwa secara historis adalah orang yang kewarganegaraannya belum seumur jagung, dan itu catatan penting buat kita sebagai warga negara yang mengurus negara ini secara konstitusional. Sehubungan dengan konstatasi atau kompetisi terhadap persoalan ini, maka kita pahami bahwa ini merupakan satu hal yang mungkin terjadi karena memang PDIP punya sejarah mengusung orang yang bernama Ahok ini waktu jadi gubernur berduet, calon gubernur Jakarta berduet dengan Jarot, Ahok Jarot. Itu mungkin respon awal saya. Iya, baik Bung Alfian, lanjutan beritanya. Di Undang-Undang Dasar dijelaskan frase Presiden Indonesia harus orang Indonesia asli. Frasa itu akan menggugurkan Anies Baswedan untuk menjadi presiden. Itu dari genpi.com. Rosendi menduga jika frasa tersebut diubah, di akhir-akhir masa pendaftaran, nama Ahok sebagai calon presiden akan muncul lagi. Pasalnya, calon dari PDIP akan kalah bertarung melawan Anies dalam Pilpres 2024. Baik itu Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Nah, tapi ini Bung Alfian, saya gini Bung Alfian, masalahnya kan kalau orang itu kan, Ahok tuh minimal dia punya pendukung fanatik Bung Alfian. Ya kita lihatlah kasus dia menista agama, banyak sekali yang sampai nangis-nangis, ya entahlah itu pendukung bayaran atau bagaimana. Tapi yang saya khawatirkan gini Bung Alfian, kalau sampai dia ikut jadi calon, itu kan berarti pilihannya antara dua, menang atau kalah. Kalau kita kan berharapnya kalah. Tapi dengan dia ikut, dia kan ada kesempatan 50% untuk menang ya Bung Alfian. Kalau sampai dia menang, wah kita kacau lagi Bung Alfian. Bahkan kejadian di Jakarta, umat Islam yang tertekan bisa terjadi di seluruh Indonesia. Ini gimana Bung Alfian? Pertama kita luruskan dulu bahwa orang-orang Arab dalam sejarahnya dia menjadi warga negara Indonesia, dia totalitas sebagai warga negara dan sebagai bangsa Indonesia. Iya. Itu catatan. Jadi pernyataan tadi jelas tidak salah alamat disampaikan pada Anies. Justru yang tertolak itu adalah karena itu baru menjadi warga negara Indonesia, pindah kewarganegaraan itu baru sekitar tahun 1980-an atau 90-an. Artinya masih sangat baru. Itu terkonfirmasi pernyataan resmi dari Profesor Dr. Yusril Iza Mahendra yang pernah punya peran dalam ketatanegaraan. Nah, soal pencalonan ini menurut hemat saya harus menjadi alarm untuk warga pribumi, warga muslim. Kita tidak ingin dengan mata kepala sendiri membiarkan negara kita digenggam oleh orang yang sebenarnya punya kepentingan untuk membuat diaspora Cina yang merupakan diaspora darah, ya. Dan kita tidak bisa memungkiri itu dan harus jadi perhatian
seluruh warga negara Indonesia setanah air, se-Indonesia Raya harus berhitung. Dan sekali lagi persoalan Anies Baswedan yang tertolak itu malah tidak, yang tertolak secara konstitusi justru. Iya. Nah, itu kira-kira yang pertama. Yang berikutnya, ya kita harus terus merancang perlawanan dan memenangkan apa yang akan membela keutuhan NKRI, kedaulatan NKRI, dan juga misi dan eksistensi Islam di Indonesia harus tetap menjadi semangat yang harus terus kita rawat untuk gerakan-gerakan dakwah dan gerakan-gerakan politik kita ke depan untuk menjadikan Indonesia dipimpin oleh warga negara Indonesia asli, warga negara pribumi, warga negara dan bangsa Indonesia. Itu mungkin respon dari hal yang barusan dinyatakan. Iya, Bung Alfian. Lanjutan lagi Bung Alfian dari beritanya. Jadi bisa saja PDIP akan mengganti calon presiden pada Pilpres 2024 menjadi Ahok, dan dia akan berhadapan dengan Anies, mirip seperti Pilgub 2017. Menurut Rochendi lagi, dia masih bicara, hal itu adalah agenda tersembunyi yang dirumuskan oleh para oligarki. Para oligarki merasa bahwa semua rencana dan hasil pembangunan hari ini akan berantakan jika bukan Ahok yang menggantikan kursi Presiden Joko Widodo. Namun ini masih ditutupi oleh mereka, sebab jika Ahok dimunculkan di awal, resistensi masyarakat akan makin kuat. Wah, ini sih masih menurut si Rochendi ini Bung Alfian, tapi minimal dengan otak dari pembicaraan dia, mungkin bisa jadi Ahok disiapkan nanti buat ngedobrak atau melawan Anies. Nah, tapi Bung Alfian, pertanyaan saya gini Bung Alfian, artinya PDIP berarti minder Bung Alfian dengan calon yang atau kepala-kepala daerah yang mereka punya hari ini. Bahkan kalau dianggap dari Pak Rochendi ini benar, dia menyiapkan Ahok nanti, berarti kasihan juga ya kepala daerah yang sekarang udah digadang-gadangkan. Itu gimana Bung Alfian membacanya? Pertama saya ingin ingatkan dulu, kalau ini terjadi muncul dan kemudian perlawanan hebat, yang berantakan itu bukan pembangunan, tapi yang berantakan itu oligarki. Itu catat dulu. Oligarki sebenarnya sedang ketakutan, maka kepada para oligarkor, para orang-orang yang merasa mencengkram Indonesia dengan uang dan modal dan lain-lainnya, Anda siap-siap, Anda akan siap masuk ke kuburan karena Anda telah melakukan kesalahan fatal membuat kami seolah-olah tidak berdaya. Soal kurang percaya diri, sebenarnya memang tidak ada alasan untuk percaya diri karena sesungguhnya adalah kemenangan yang semu. Semua orang tahu bahwa gembok kardus, gembok kardus itu merupakan sebuah fenomena yang menimbulkan rasa tidak nyaman, rasa galau secara nasional. Dan kita sama lihat kepada Pilpres kemarin, pada Pileg kemarin tahun 2019, di saat penghitungan hari pertama, itu wajah-wajah drop, wajah-wajah down, wajah-wajah putus asa, hopeless, itu memuncak atau terlihat betul, terekspresikan. Dan ini rasanya baik untuk seluruh kaum muslimin, seluruh warga negara, kaum pribumi, kaum nasionalis yang cinta Indonesia. Kita harus bergandengan tangan bahwa negeri ini tidak akan pernah kita lepaskan kepada orang yang punya koneksitas langsung ataupun tidak dengan kaum imperialis kolonialis, baik yang ada di barat maupun di timur. Ya, Bung Alfian, mungkin ini bagian akhir dari berita. Lebih lanjut, PDIP juga sudah tak punya pilihan presiden lain karena Ketua DPR Puan Maharani juga tak laku dijual sebagai calon presiden, masih menurut Bapak yang tadi. Namun, Megawati masih tetap ngotot bahwa Puan harus masuk ke lingkaran istana paparnya. Waduh. Ini kayaknya beritanya vulgar juga gitu. Tapi Bung Alfian, saya mungkin ingin bertanya di sesi akhir ini, apa nih arahan Bung Alfian, nasihat Bung Alfian untuk umat Islam agar tidak sampai jangan sampai ada calon dari non muslim atau kafir lah ya bahasa Al-Qur'annya. Karena di kita ini seburuk-buruknya orang Bung Alfian atau sehina-hinanya orang pasti ada yang milih Bung Alfian. Itu yang saya khawatirkan, apalagi umat Islam ini sangat mudah untuk dipecah belah. Jadi bahasa gampangnya apa nih pesan Bung Alfian dan nasihat agar orang kafir tidak lagi menang di negeri inilah dalam konsentrasi apapun. Berarti untuk dibacain berita jangan menjadikan pembahasan ini sebagai berita terakhir. Kita akan bilang berita berseri, berita berlanjut. Maka kita akan katakan bahwa pesan dari saya kepada seluruh warga negara Indonesia,
Kita membutuhkan negeri yang diurus oleh orang yang bisa mengurus negeri, yang sayang pada rakyatnya, dan bisa berduduk sama rendah, berdiri sama tinggi di seluruh dunia. Iya. Satu. Yang kedua, untuk antisipasi ke depan, perlu adanya semacam penyadaran politik secara luas dalam artian yang positif, yang edukatif. Dan ini adalah sebuah kerja yang kita lakukan. Dan secara stressing, mari kita tetap optimis, mari kita tetap berpikir jernih, dan kita melihat bahwa pertarungan, kompetisi, ataupun bentuk-bentuk rivalitas ini harus kita hadapi dengan satria, dengan jiwa patriotis yang pasti buat kita yang berjiwa iman Islam akan berjihad secara konstitusional dan berjihad secara totalitas, bahwa no way untuk pemimpin yang tidak mengarahkan kita kepada penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita akan urus pemimpin dan kita usahakan pemimpin yang akan beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, Bung Alfian, mungkin nih sebelum ditutup saya baru kepikiran lagi nih Bung Alfian. Oke lah Bung Alfian, anggap PDIP kekurangan orang dan akhirnya dia ingin menjadikan Ahok sebagai jalan terakhir atau kartu as lah ya buat maju Pilpres. Tapi pertanyaan saya gini Bung Alfian, dia kan pernah kasus penistaan agama nih Bung Alfian. Bukannya kalau pengen jadi calon presiden itu tidak boleh ada record atau track record sebagai kriminal ya Bung Alfian? Kan kalau nggak salah penista agama itu termasuk apa ya, kriminal yang ya dia memecah belah lah istilahnya gitu. Fatal. Dan apa dia nggak malu gitu Bung Alfian ya? Pernah menghina Al-Quran terus maju jadi presiden. Mungkin itu pertanyaan terakhir Bung Alfian. Ya, tapi pastinya kita akan melihat dalam praktek politik praktis, malu, merasa sungkan, merasa itu kelihatannya tidak pernah ada dalam kamus mereka. Iya. Maka buat kita ingat betul, ada orang yang mengatakan jangan mau dibohongi oleh Al-Maidah 51. Astaga. Mari kita ingat-ingat, karena itu stressingnya adalah ya ayyuhallazina amanu la takhizil mu'minina al-awliya. Wahai orang-orang yang beriman, jangan pilih pemimpin yang tidak mengajak kita kepada Allah. Itu artinya jangan pilih pemimpin kafir. Kita berjumpa, dibacain berita pada kesempatan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.